Galaksi gelar karya siswa SMPN 1 Kiara Pedes tahun 2020. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena jasa beliaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah Hatimul Al-Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang telah hadir, yang dengan penuh semangat menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam acara kali ini. Selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda kita tercinta, yaitu Ananda Fitriani. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi panturimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa-bangsaanku, tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Kiara Pedes, Bapak Haji Sugeng Widodo, SPD MMPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang saya hormati, Bapak Camat Kecamatan Kiara Pedes yang saya hormati, Ibu Pengawas Pembina SMP 1 Kiara Pedes yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, anak-anakku semuanya, terutama calon wisudawan dan wisudawati. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu guru, staf usaha, seluruh panitia yang saya hormati, dan anak-anak semuanya, siswa-siswi SMP 1 Kiara Pedes yang Bapak banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya, atas hidayahnya semuanya bisa berkumpul di pagi hari yang alhamdulillah cerah,
walau kemarin sudah kondisi hujan agak khawatir. Alhamdulillah hari ini pagi cerah. Pak Haji Diawudin MSI, kepadanya dipersilahkan. Purasun. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Itu adalah salah satu keutamaan dari Al-Quran. Anak bisa mengejar kemampuan itu, mudah-mudahan nanti muncul dari SMP ini Pak Kepala ya. Saya menyambut, mengapresiasi, terima kasih. Dan ibu-ibu bangga Bu ya, punya anak bisa baca Quran, terutama hafal. Nanti jangan sampai hanya yang ke juz ke-30 saja. Beda Bu, usia kami hari ini dengan Pak Kepala dan saya. Hayang rada panjang yang maca surat Bu. Hese hafalna cepet pohokna. Beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu dalam syairnya ta'allumul ilma fi sigara kanaksi alal hajar. Kan gitu Bu. Wa ta'allumul ilma fil kibar kanaksi alal ma'i. Belajar waktu kecil laksana mungkin di atas batu akan mengenang terus. Apa yang kita baca hari ini itu adalah dulu pernah dihafal waktu kecil Bu. Sampurasun. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ke semuanya yang hari ini mengadakan acara gelar karya siswa Galaksi. Ini ada Kang Atep, ada Tantan juga ya. Kang Tantan udah datang belum? Belum ya. Jadi ada Kang Tantan, Kang Atep ada di sini, berbahagia lah itu. Biasanya kita lihat di TV, sekarang lihat di baligo. Nanti lihat orangnya. Ya, pemain bola hebat. Anak-anak sekalian mana tadi itu? Ini yang mau di wisuda ya. Ini wisuda juz ke-30. Berarti hafid juz ke-30, hafal juz ke-30 ya. Buat tuh Bu, ada orang tuanya di sini yang anaknya tamat juz ke-30, geus hafal juz ke-30. Abdi mah henteu. Memanang erengnya. Hebat. Eta teh kenging saha? Biasa hafal. Kenging guru di dia ya Pak Ustad ya. Tadi ditaruh ku abdi, ditanya oleh saya, ini wisuda apa? Wisuda hafal juz ke-30, hebat. Pak Purwanto ngaos kapungkur henteu tamat, simkuring tamat. Hafal teh tapi kan naonnya hilap lah. Aktorik gitu. Tadi kenana mangge sareng pake poho atuh da salat trikul wae, trikul deui. Misalnya. Gitu. Jadi ada komunikasi baik antara sekolah dengan orang tua. Tuh paladang. Jenona jang eko enjing. Tak ibu-ibu amun aya sesa buah-buahan di rumah ulah dicenan. Barudak urang aya bisa nyieun eko enzim, ieu teh bisa dijieun pupuk, bisa dijieun obat luka, bisa dijieun ngaherangkeun cai. Air yang keruh, air yang bau, bisa keur nyuci poslen. Ini eko enzim. Dari mana ini dihasilkan? Dari sisa buah-buahan. Nanti difermentasikan. Nih, eko enzim. Tuh barudak urang geus bisa kieu. Kayak diajar ibu nutut akan terang diajar ke baru teh mana deh nanti ya naon pupuk organik cair tah iya pupuk organik cair naon iya oge sami tina buah-buahan tina sayuran tilas biasa dicampur sareng kotoran hewan gitu dikumahakeun karena sayuranna di mana di buruan sakola di buruan imah kunaon kudu make pupuk organik cair amih sehat. Naon nu keur diajarkeun ku Pak Purwanto? Ngajarkeun barudak ulah minuman, ulah ngadaharan sayuran anu make bahan kimia, amih naon? Amih sehat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah acara pembukaan itu adalah prosesi wisuda juz 30 dan qiraatul kitab yang akan dipandu oleh Ibu Dede dan Ibu Neng Ais. Sebagai pembawa acara pada kali ini saya undur diri, saya berikan acara langsung kepada pemandu acara prosesi wisuda juz 30 dan qiraatul kitab, yaitu kepada Bu Dede dan Ibu Neng Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda tahfiz juz 30 dan qiraatul kitab SMPN 1 Kiara Pedes tahun ajaran 2022 dan 2023. Wisudawan wisudawati kategori juz 30 dan qiraatul kitab: Ananda Auliana Jihan, putri Bapak Ukat. Ananda Anissa Zahra Nabila, putri Bapak Nana Supriyanta. Ananda Siti Nur Habibah, putri Bapak Dindin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa khataman. Kami wisudawan wisudawati tahfidz dan qiraatul kitab SMPN 1 Kiara Pedes tahun ajaran 2022-2023 dengan ini berjanji Ananda Muhammad Raja Al-Aziz. Man ana kita ngobrol-ngobrol santai ya Kang ya, kita sharing-sharing gitu sama anak-anak juga. Ini banyak yang penasaran ternyata tentang sosok legenda Persib Bandung Kang Tanta dan Kang Atep ini. Oke, apa ya yang harus ditanyakan ya Kang ya? Oke, ini sosok yang benar-benar banyak dikagumi. Di sini banyak yang ditunggu. Miss Kang Tantan sama Kang Atepnya mana? Cenah, kayak heula sabar gitu ya. Sekarang akhirnya udah datang juga. Ini kita akan tanya-tanya soal
karir di sepak bola. Nah, untuk Kang Tantan dan Kang Atep sendiri, ini sudah berapa lama kira-kira berkarir di dunia sepak bola? Boleh dari Kang Atep dulu mungkin? Boleh. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih tentunya karena saya bisa hadir kembali di Kiara Pedas. Ini yang kedua kali ya. Ini yang kedua kalinya. Yang pertama waktu itu kita malam-malam di teras baca. Ini yang kedua. Alhamdulillah, terutama kepada panitia Kang Adi ya. Kang Adi memberikan kesempatan kepada kita berdua untuk hadir. Kita tahu bahwa Jawa Barat, Purwakarta adalah basisnya supporter Persib, yaitu Bobotoh. Bobotoh, mana Bobotoh? Ya, kalau bicara karir, saya memulai karir profesional itu di usia 23 tahun. Yang pertama di Persija, yang kedua di Persib. Itu karir profesional saya. Walaupun tentu saya ngerintis dari SD ya. Dari SD saya sudah menggeluti sepak bola karena awalnya dari hobi. Karena waktu itu saya ngerasa bahwa kalau saya berada di kampung, saya asli orang Cianjur. Kalau saya hanya berada di Cianjur, itu akan sulit. Perlu wadah untuk pengembangan. Makanya saya beranikan diri untuk bicara ke orang tua bahwa saya mau masuk SSB. Kalau dulu di kampung belum ada SSB. Kalau sekarang di Purwakarta udah banyak. Asad udah ada Pak ya. Asad, Akademi Persib juga udah ada. Itu menjadi sebuah wadah yang baik untuk adik-adik nih. Untuk adik-adik yang hobi, yang cinta, yang memiliki mimpi ingin menjadi pemain bola profesional, bisa masuk ke sana. Dan waktu itu saya SMP sebenarnya. Kalau dibilang udah telat juga. Bagusnya sih dari usia SD itu udah masuk gitu. Sehingga kita mendapat edukasi yang baik di sepak bola. Bagaimana passing yang baik, bagaimana shooting yang baik, dribbling yang baik. Tetapi waktu itu saya tidak merasa bahwa tidak ada kata terlambat ya. Sehingga usia SMP saya baru masuk di SSB Uni di Bandung. Dari situ saya memulai bagaimana saya berjuang sehingga saya bisa masuk ke Persib Junior, masuk ke Timnas usia 18 tahun, masuk ke Timnas usia 20 tahun, masuk ke Timnas usia 23 tahun, masuk Timnas senior dan masuk Persija dan Persib. Mungkin itu singkatnya perjalanan karir saya sih. Oke, terima kasih untuk angkatan luar biasa ya perjalanan karir Kang Atep ini. Oke, untuk Kang Tantan sendiri ini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih banyak buat Kang Adi dan sponsor yang terhormat, Pak Kades, Pak Camat, Kepala Sekolah dan SMPN 1 Kiara Pedas ya. Ya, terima kasih telah mengundang kita berdua sehingga kita berdua ada di sini. Kalau saya hobi main bola itu dari kelas 4 SD. Ya, mulai kelas hobi sepak bola di kelas 4 SD, mulai profesional di 2022. Itu juga saya muter-muter Indonesia. Ya, pertama saya mulai profesional 2022 itu di Lampung Tengah, kembali lagi ke Persikap, dari Persikap pergi lagi ke Jawa Timur, Persibo, Bojonegoro, balik lagi ke Persikap, dari Persikap Persitara Sriwijaya, baru ke Persib, udah ke Persib, Batavia, tapi itu bukan Batavia Bandung United itu adanya Persib juga sih. Ya, terus terakhir sebelum Covid itu di PSKC. Iya, cuma itu. Oke. Kan tadi kalau Kang Atep sendiri itu dari hobi ya. Kalau Kang Tantan sendiri itu apakah hobi atau dorongan dari orang tua atau orang lain ini kamu harus jadi sepak bola, misalnya pemain sepak bola atau gimana Kang? Aduh. Ya. Oh, kalau di sepak bola itu kemauan sendiri gitu. Karena kalau kita emang punya niat, punya cita-cita, ya kita jalani, kita nikmatin aja apa yang kita mau, ya itu yang kita harus luruskan jalan itu.
Atep dan Kang Pan ini di perjalanannya kan, untuk Kang Atep sendiri kan pernah di Persija itu ya, dan untuk sebelum ke Persib ya, kemudian Kang Tatan sendiri sebelum ke Persib Bandung itu ke Sriwijaya dulu ya. Nah, bagaimana sih awal mulanya akang-akang ini bisa masuk ke dan bisa gabung ke Persib Bandung gitu? Apa ada cerita tersendiri gitu? Mau Kang Tatan atau Kang Atep enggak? Iya, tentu pasti ada cerita ya. Ya kalau diceritain sebenarnya panjang. Gini, kita sebagai seorang Cianjur, ya mungkin sama lah dengan Purwakarta, kita kabupaten yang perhatian terhadap sepak bolanya atau prestasi sepak bolanya tidak sebagus Persib Bandung gitu. Pasti setiap individu, para pemain, generasi ataupun potensi-potensi yang ada di daerah ini pasti sekali ingin bermain di Persib Bandung. Karena itu menjadi barometernya ya. Nah waktu itu saya memang ada kesempatan masuk timnas usia 18 tahun. Karena untuk masuk ke Persib Bandung itu sangat sulit karena kriterianya banyak sekali gitu. Selain kita harus mainnya bagus, kita juga harus mentalnya kuat karena kita tahu bobotohnya tekanannya begitu besar gitu. Jadi kurang-kurangnya kalau siapa kita atau mentalnya nggak kuat, ya kita malah akan selesai gitu. Nah waktu itu saya masuk tim usia 18 tahun, kebetulan saya banyak di Jakarta. Nah adalah beberapa kali uji coba antara timnas dengan Persija. Ya mungkin ada talent squad-nya lah, ada talent squad-nya, sehingga waktu itu ada salah satu talent squad menelepon saya, mau nggak kira-kira masuk Persija gitu. Walaupun berat hati karena waduh, satu sisi saya cita-citanya ingin bermain di Persib, impian besar saya adalah main di Persib. Kalau saya masuk Persija ini akan menjadi cerita lain kan gitu. Tetapi ini akan menjadi batu loncatan buat saya ke depan kalau saya bisa berprestasi gitu. Nah alhamdulillah waktu itu saya ambil tawaran dari Persija. Walaupun tahun pertama saya kena skorsing dari tim nasional, saya nggak boleh main, tapi saya terus berlatih karena ini kesempatan saya. Karena kalau di tim besar pasti nanti Persib akan melirik. Nah sehingga tapi kalau saya langsung terima Persib dari awal, ya mungkin harganya bisa murah kan gitu. Nah itulah ya mungkin kesempatan saya karena saya berada di Persija, saya berada di timnas sehingga dekat ke Persija, dan menurut saya ini adalah keputusan terbaik. Keputusan terbaik pada akhirnya kan saya juga balik tetap ke Persib, tetap bawa juara, berkontribusi besar, dan itu cita-cita saya ketika saya masih bermimpi ingin jadi pemain Persib gitu. Jadi buat adik-adik nih, buat adik-adik yang hobi ataupun sedang menggeluti olahraga apapun, ketika ada kesempatan yang baik, diambil. Jadi jangan terus berharap pengen satu aja itu. Ketika ada peluang-peluang lain menguntungkan, ya itu bisa jadi opsi ya. Opsi pada akhirnya nanti kita kembali value kita akan semakin mahal. Terima kasih. Ini kalau Kang Tantan sendiri bagaimana? Iya, kalau saya masuk ke Persib sebenarnya dari zaman Persikab ya. Setiap musim itu, setiap tahun itu saya ditawarin ke Persib. Cuma saya ngobrol-ngobrol sama senior-senior, emang apa yang dikatakan Kang Atep itu emang benar gitu. Tekanannya. Jadi saya nanya, kata senior, kamu jadi ke Persib? Jadi insya Allah. Ya kalau emang jadi ke Persib kamu harus siap segalanya gitu. Ya tadi apa yang dikatakan Kang Atep itu tekanannya, persaingannya atau apanya emang benar-benar luar biasa gitu. Jadi kalau di sepak bola itu mah, kalau pemain bola itu, kalau kita belum ke Persib belum jadi pemain bola teh. Iya. Nah setiap tahun pada akhirnya saya mau ngontak ke Persib, saya mau ke Persib, tapi saya tidak boleh bawa teman. Nah akhirnya saya ke Sriwijaya dulu. Nah kalau dari Sriwijaya saya nggak, dari Sriwijaya saya ditelepon sama Persib, Kang Tantan,
udahlah sekarang mau ke Bandung katanya. Ya udahlah ke Bandung. Nah di samping itu sebelum perjalanan ke Sriwijaya saya pernah ditawarin juga ke Persija gitu. Ya cuman kata keluarga udahlah daripada ke Persija mending main bola cina gitu. Ya pada akhirnya saya nggak nerima tawaran dari Persija gitu. Akhirnya saya ke Sriwijaya, udah di Sriwijaya baru ke Persib. Nah di Persib baru gabung sama Kang Atep, sama siapa lagi lah banyak ya. Alhamdulillah 2013-2014 Persib juara gitu. Jadi pertama saya ke Persib langsung bawa juara, alhamdulillah. Tepuk tangannya mana dong? Oke. Nah, Kang Atep dan Kang Tantan ini pasti di sepak bola itu tidak akan jauh dari yang namanya cedera, ya. Nah, apakah pasti ada ya sebenarnya trauma tersendiri setelah cedera ini? Ya, yang saya tahu dari Kang Tantan pernah waktu lawan Arema kalau nggak salah ya cedera ya waktu itu lumayan lama juga. Itu apakah ada trauma tersendiri yang membuat Kang Tantan apakah saya sudahlah tidak usah main bola lagi atau bagaimana gitu, dan Kang Atep juga bagaimana? Waktu cedera itu benar waktu lawan Arema saya itu cerita lucu ya, sebelum pertandingan sama Essien saya berbincang di babak pertama, kalau kamu pegang bola saya nggak akan minta kata saya gitu. Terus Henen ngobrol sama saya, bantunya di belakang, siap lanjutkan Hen, hayu gitu. Itu waktu main di Arema ya. Pas menit 40 saya ingat Essien lagi pegang bola, saya lari, dia langsung ngasih bola ke saya capping, langsung emang stopper itu udah kelelahan gitu. Dia udah punya niat untuk mencederai lawan gitu. Nah akhirnya saya cedera, saya tunggu 3 bulan belum ada perkembangan, baru saya operasi. Nah yang sulit itu teh sebenarnya kalau traumanya insya Allah lah akan cepat hilang, tapi yang susahnya itu kalau kita masa-masa di terapi gitu itu sangat membosankan. Tapi kalau niatnya kita benar-benar pingin sehat lagi, ya kita harus benar-benar menguatkan hati gitu. Kalau traumanya seiring waktu lah pasti hilang traumanya gitu. Waktu itu berapa lama Kang itu cederanya? Dari operasi itu 1,5 tahun. Iya, kalau masih apalagi kan udah berumur lah. Kalau yang masih muda-muda mah itu akan pemulihannya akan cepat. Iya. Kang Atep sendiri? Ya sebenarnya cedera itu hal yang ditakuti oleh setiap atlet ya. Tetapi sekarang teknologi kan semakin berkembang. Kalau dulu ada bahasa ya zaman kita nih ya, kalau udah kena lutut udah selesai main bola gitu. Kalau sekarang penanganannya lebih baik karena ada operasi. Walaupun biayanya juga cukup mahal, tapi biasanya klub-klub profesional Liga 1 kayak Persib, Persija, klub besar lah, itu kita sudah dijamin asuransi. Nah kayak kemarin contohnya Zalnando dislokasi, ada patahan juga di atas engkel, dia langsung penanganan operasi. Hanya saja memang recovery-nya cukup lama, biasanya di 6 bulan itu untuk masa penyembuhan, dan setahun mungkin untuk bisa ngilangin trauma ataupun bisa lebih gitu.